Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Mahbub al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Segar waktu dan tempat kami silakan sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita membaca satu hadis lagi di hadis ke-352. Hadis kitab Riyadhus Shalihin masih di bab mengutamakan atau mendahulukan para ulama dan orang-orang tua. Ini yang masih membahas tentang bagaimana kita diperintahkan dan dijelaskan oleh Tuhan kita Nabi Muhammad untuk mendahulukan, mengutamakan orang-orang alim dan juga orang-orang tua. Di hadis ke-352, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fillah. Itu sampai di situ di kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam Sahih Bukhari, wa qala ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah wa amara binafnihim fi dimaihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Singkatnya dikatakan An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka berdua. Beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajma', menggabungkan bainar rajulaini, dua orang, min qatla Uhudin, mereka yang gugur di peperangan Uhud, fi thawbin wahid, dalam satu kain kafan atau di dalam satu pakaian. Tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an, mana di antara kedua orang ini yang paling banyak mengambil Al-Quran.
Faida usyira lahu, kalau diberitahukan ini orang yang banyak mengambil Al-Quran, maka qaddamahu fil lahad, maka ditaruh lebih duluan atau dikedepankan di kuburan Lahad tadi. Waqala, lalu itu sampai di situ kitab Riyadhus Shalihin. Waqala ana syahidun ala haula, dan saya kata Rasulullah menjadi saksi untuk mereka. Dan saya menjadi saksi untuk mereka pada hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dimaihim, Rasul memerintahkan untuk mengubur orang-orang yang mati syahid itu dengan berdarah-darah, yaitu dengan darah yang masih ada dibiarkan. Walam yughassalu, mereka tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan. Hadits Bukhari Muslim. Inilah hadits yang akan kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama, jadi intinya Rasulullah dulu waktu mengubur para syuhada Uhud, dikubur satu kuburan 2 orang, dan yang diletakkan di depan di lahat itu yang paling banyak mengambil Al-Quran. Lalu di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah tidak memandikan, tidak menyolatkan, langsung saja dikubur begitu saja. Hadis Bukhari Muslim. Abdullah ayahnya Jabir sahabat, dan keduanya orang yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Jabir ini salah satu orang yang hadir di Bai'atul Aqabah waktu di Mina, dan beliau yang paling kecil saat hadir, dan beliau yang paling terakhir meninggal orang yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Jabir punya ayah ini Abdullah. Perang Badar, Abdullah bapaknya ikut perang Badar. Jabir gak ikut perang Badar. Jabir gak sempat ikut perang Badar. Perang Uhud, Jabir juga tidak ikut perang. Tapi yang unik, ini hadis cerita tentang orang yang mati di perang Uhud, padahal Jabir tidak ikut perang. Tapi Jabir hadir saat usai peperangan Uhud. Jadi selesai perang Uhud, banyak yang meninggal. Jabir datang ngelihat tuh bagaimana proses penguburannya. Tapi harus tahu Jabir tidak ikut perang. Jadi yang ikut siapa yang perang? Abdullah, ayahnya yang ikut perang. Karena beliau punya anak putri 7, ada yang mengatakan 9. Laki 1, namanya siapa? Jabir. Saya suruh Jabir jagain anak adik-adiknya ya Rasulullah, karena adiknya semua perempuan. Jadi akhirnya Rasulullah mengizinkan untuk Abdullah ikut perang Badar, Jabir gak ikut perang Badar. Kemudian tahun kedua atau tahun ketiga Hijriah, peperangan kedua adalah perang Uhud. Tentunya kita gak cerita perang Uhud karena panjang. Ada sebab. Yang pertama sebab karena agama, sebab karena balas dendam, sebab karena ekonomi, sebab karena sosial. Ada 5 sebab. Langsung saja waktu mau perang Uhud, Abdullah minta sama Rasul juga, ya Rasulullah, Jabir memang sudah pas dan boleh dapat izin perang karena lihat usia, tapi tetap saya minta jangan diizinkan ikut perang, biar saya yang perang. Kenapa? Biar Jabir jagain adik-adiknya lagi, karena adik-adiknya perempuan semua. Tapi Jabir sepertinya meninggal di perang Uhud. Dan kalau aku meninggal jagain adik-adik. Pesan lagi dia, adik-adik untuk perempuan semua jagain. Dan akhirnya betul di perang Uhud gugurlah Abdullah. Jadi Abdullah ayahnya meninggal di perang Uhud. Abdullah adalah sahabat Rasul yang bicara setelah wafat. Jadi setelah meninggal masih bisa berbicara. Untuk menjaga Rasul itu diucapkan setelah dia meninggal. Waktu gugur semua syuhada Uhud, Jabir nyariin ayahnya, ketemu ayah sudah meninggal, tiba-tiba pesenin jaga Rasulullah. Itu saat sudah meninggal. Nah tentunya kita gak banyak cerita tentang Abdullah. Akhirnya Jabir baru ikut perang, itu adalah perang Khandaq. Jadi kata Jabir, tidak pernah ada satu peperangan yang aku tidak pernah ikut. Selalu aku ikut perang bersama Nabi, kecuali 2 perang, Badar dan Uhud saya ikut. Kenapa? Karena digantikan oleh ayahnya. Hal tazawwaj, apakah kamu sudah nikah? Sudah ya Rasulullah. Maka Rasulullah nanya, sayyiban am bikra, nikahnya sama janda sama gadis? Rasulullah nanyanya begitu.
Nikah janda berapa gadis? Thayyiban, janda ya Rasulullah. Apa kata Jabir? Ya Rasulullah, saya punya adik perempuan 7 dan riwayat 9. Adik saya perempuan semua dan amanat dari ayah saya suruh jagain. Kalau saya nikah sama gadis seumuran sama adik saya, maka nanti nggak bisa jagain. Saya nyari janda tua biar jadi pengasuh untuk adik-adik saya. Allah, itu bakti sama orang tuanya kayak begitu. Tak tahu orang Papua Pus ada yang kayak begitu. Bela-belain demi adiknya biar bisa ada ibunya, dia nikah sama yang janda tua. Beliau meninggal, ada yang mengatakan tahun 77 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 78 Hijriah. Dan beliau sahabat terakhir yang meninggal yang ikut Bai'atul Aqobah. Makanya waktu Bai'atul Aqobah sebelum Nabi masuk Madinah, dia termasuk anak muda yang paling muda di dalam Bai'atul Aqobah. Dan hadisnya yang beliau riwayatkan sebanyak 1540 hadis. 1540 hadis. Salah satunya hadis yang kita bacakan di pagi hari ini. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka berdua, qala, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi Muhammad SAW yajma'u bainar rajulaini, menggabung antara dua orang laki-laki. Di dalam apa menggabungnya? Yaitu di dalam kuburan. Ini menunjukkan bahwa nguburin orang boleh. Satu kuburan dua mayit. Apalagi kondisinya waktu itu min qatala Uhudin, orang-orang yang dari yang mereka gugur di perang Uhud. Di peperangan Uhud kita tahu Rasulullah itu tidak pernah kalah di dalam perang kecuali saat perang Uhud. Karena wilayah perangnya di dekat gunung Uhud, maka disebutlah perang Uhud. Karena perangnya bikin Galia, maka disebutlah perang Khandaq. Jadi perang Tabuk, perang Khaybar itu karena belum ada tahu. Jadi disebut kejadian seperti itu. Nabi melihat orang kafir Quraisy Mekah itu waktu perang Uhud yang datang pasukannya 3.000. 1.000 dari Bani Quraisy, 1.000 dari 2.000 lagi gabungan antara Bani Thaqif. Dan ini adalah dan orang-orang Arab di sekitarnya. Jadi 3.000 pasukan di bawah pimpinan yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini punya anak nanti Muawiyah bin Abi Sufyan. Rasul lihat 3.000 orang. Wah, ini dan pasukannya lengkap 3.000 itu. 200 orang penunggang kuda. Wah, itu kalau penunggang kuda itu pasukan elit itu. Itu pasukan besar, dihitung dari penunggang kudanya berapa. Yang langsung dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam waktu itu. Jadi 200 orang. Sementara 700 orang menggunakan unta. Wah, ini pasukan keren, ini pasukan apa? Kalau bahasa kita tanknya. Pasukan kuda itu model pakai tank mobilnya. Selebihnya jalan kaki. Berarti kan 900, 200 berkuda, 700 unta, selebihnya berjalan kaki. 16 perempuan, bidu wanita, penyanyi bagian joget. Kenapa dia bawa 16 perempuan penjoget-joget ini cakep-cakep ditaruh di belakang pasukan? Jadi kalau pasukan kafir di sini ada 16 perempuan dikasih nyanyi supaya pada semangat. Kalau ada yang mau lari digeledekin, malu sama perempuan, akhirnya gak ada yang kabur. Jadi patokannya biar nggak pada lari, ditaruhlah para perempuan. Mereka paling aib kalau dijelekin sama perempuan. Dari Mekah 2 hari itu dari siapa? Dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas pamannya Nabi yang Islam tapi diem-diem tinggal di Mekah. Dia menjadi intel, mata-mata dari Rasulullah SAW. Itu Rasulullah memang naruh mata-mata di situ. Abbas langsung mengirim. Nanti Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Ini adalah keluarga Nabi dari Bani Hashim. Dikirimin, dapat surat dari Abbas. Orang kafir sudah keluar dari Mekah 2 hari yang lalu. Jumlahnya 3.000, 200 pasukan kuda, 700 pasukan, dikasih detail. Wah, kata Nabi berani, musuhnya berat.
langsung diajak musyawarah bagaimana menghadapi. Secara sikap pasukan tua atau orang-orang tua, ternyata di situ banyak orang munafik. Kita bertahan di dalam kota Madinah, tapi pasukan muda enggak, dibilang. Anak-anak muda bilang nggak bisa. Kalau kita bertahan di kota Madinah, nanti mereka mengalahkan kita, habislah kota Madinah. Harus kita tahan di luar. Akhirnya Nabi menyetujui pasukan atau usul dari para pemuda. Berangkatlah 1000 pasukan. Jadi Nabi punya pasukan 1000 besar. Pasukan berkuda 4. Lawan berapa? 200. Pasukan berkuda 4, yang lain jalan kaki semuanya. Anak perempuan, anak laki disuruh masuk. Yang kecil-kecil masuk. Perempuan suruh masuk dan keluar dari rumah. Itu kaum muslimin. Nggak pernah perang bawa perempuan. Apalagi dari tameng hidup, nggak ada. Mereka disembunyikan, jaga mereka. Keluarlah Nabi 1000 orang. Di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay bin Salul, wakil dari perwakilan orang-orang tua yang rapat, dia bilang, wah payah nih Nabi ngikutin anak muda. Kita kan lebih tua, usul kita akan diterima, ditolak. Udahlah, nggak benar begini-begini. Khianat dan mulai menghasut dan akhirnya pulang 300 orang. Ngambek ngikutin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini munafik. Kita nggak usah ikut. Masa orang muda diikutin, tua dong mestinya, nggak tersinggung. Itu dari zaman dulu tuh. Kalau itu zaman dulu, kalau sekarang kadang-kadang ada yang tua tersinggung. Kalau memang yang lebih betul yang muda, ya diikuti yang muda. Kalau yang betul tua, ya diikuti yang tua. Rasulullah SAW. Dan akhirnya 300 orang balik. Nyampe di lokasi perang tinggal 700. Akhirnya Nabi buat siasat, wah ini nggak bisa dihadapi di tempat terbuka, harus di tempat yang sempit, supaya 3000 nggak bisa masuk sekaligus. Maka dicarilah lokasi di Uhud. Uhud kebetulan gunung besar, ada gunung kecil. Disinilah kata Rasul ada lorong di antara 2 gunung. Pasukan harus lewat sini. Kalaupun 3000 nggak mungkin langsung masuk karena lorong. Tidak ada pemuda setelah masuk Islam yang lebih miskin daripada Mus'ab bin Umair. Nggak ada rumah, nggak ada. Padahal awalnya orang yang terkaya, pemuda terkaya. Akhirnya setelah Rasulullah menjadi pemuda termiskin. Rasulullah melihat seperti ini, nggak ada tempat, nggak ada pakaian. Dikasih baju sederhana sama Nabi, berangkat ke Madinah. Masuk ke Madinah, dakwah di Madinah. Akhirnya Mus'ab bin Umair berangkat ke Madinah. Jadi kalau ditanya siapa dai pertama yang masuk kota Madinah, Mus'ab bin Umair. Sebelum Rasul masuk, Mus'ab bin Umair yang pertama kali, dai pertama adalah orang kaya raya yang jatuh bangkrut miskin karena Islam, berangkat ke Madinah jadi dai di Madinah. Terjadinya proses hijrah dan Nabi masuk disambut dengan orang Madinah yang Islam. Kok bisa orang Islam udah banyak di Madinah? Adalah hasil dakwah Mus'ab bin, ditunjuk sama Rasulullah. Mus'ab naik ke Jabal Rumat itu, pimpin pasukan pemanah. Jangan pernah turun sebelum aku perintahkan turun. Singkat cerita, terjadi peperangan karena waktu yang sangat singkat. Intinya akhirnya Mus'ab bin Umair sudah teriak karena Khalid bin Walid waktu menyerang 200 pasukan pemanah. Khalid bin Walid, ini Jabal Rumat, ini gunung besar, di sini peperangan. Rasulullah membuat pasukan Zubair bin Awam bagian belakang balik, jadi perangnya nggak ngadep ke sana. Kenapa? Khawatir ada yang masuk dari belakang, akan terkepung 2. Nanti di sini Rasulullah paling depan. Khalid bin Walid waktu melihat perang, wah kata Khalid bin Walid, strategi super luar biasa strategi Nabi Muhammad. Kita tidak mungkin menang sebanyak walaupun 3.000, 10.000 kalau menang nggak bakal menang ini. Kenapa? Karena dihadap sebanyak apapun tidak akan bisa masuk. Akhirnya Khalid melihat kuncinya di sini. Kalau pemanah turun, kita bisa muter lewat sini, kita akan serang dari belakang. Karena dengan 200 kuda itu tidak akan bisa dibendung. Tapi kalau ini belum turun, baru lewat sini 50 sudah menjadi apa? Pemanah. Kalau bahasa sekarang sniper nih, nggak bisa lolos gitu. Baru 10 lewat, mati semua 10. Masuk lewat semuanya, nggak bisa lewat. Akhirnya Khalid bin Walid membuat strategi bagaimana cara supaya 50 turun dari Jabal Rumat atau Jabal Pemanah.
Dibalas strategi seakan-akan Khalid kabur lari. Dia mengisyaratkan kita semua pura-pura kalah. Kita pura-pura balik ke Madinah, ke Mekah. Dan akhirnya strategi itu berhasil. Mus'ab bin Umair melihat orang-orang yang di atas gunung kecil turun. Kata Mus'ab bin Umair, jangan turun, jangan turun. Rasulullah memerintahkan kalian jangan turun apapun yang terjadi. Rasul tahu ini strategi Khalid. Rasul bilang jangan turun, jangan turun. Ternyata mereka turun semua. Pas mereka turun kecuali 6 yang tidak turun. Di antaranya Mus'ab bin Umair bertahan. Turun semuanya. Ngelihat mereka turun, pasukan 200 berkuda dari Khalid bin Walid berbalik arah. Berbalik arah bukan nyerang sini, sebagian nyerang sini, tapi sebagian yang paling parah masuk ke dalam. Dan akhirnya melihat begitu, pasukan berantakan karena dikepung dari 2 arah. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengalami kekalahan di dalam perang ini. Atau 6 orang yang tidak turun, semua turun karena melihat Khalid bin Walid pintar strateginya. Dibuang semua bawaannya yang dibawa oleh kafir Quraisy 3.000 orang kan bawa apa? Bawa pedang, bawa apa? Harta-harta yang dibawa dibuang. Akhirnya kata yang di Jabar rumah, waduh, orang pada ngumpulin apa? Bawaan tuh ghanimah, namanya ghanimah rampasan perang. Kita kalau nggak turun nggak dapat bentar. Akhirnya mereka turun, terperdaya dengan apa? Harta turun dan akhirnya diserang balik dan akhirnya kalahlah pasukan Nabi Muhammad SAW. Gugur berapa? Di sini gugur 70 orang jadi syahid. Maka di sini min qatala Uhudin, dari orang-orang yang mati syahid di Uhud berapa? 70 orang. Nabi setelah terjadi peperangan, Nabi terluka tentunya dengan gigi gerahamnya putus atau patah karena kena panah. Singkat cerita, selesai mereka pulang, Rasul melihat 70 yang gugur dalam keadaan capek, dalam keadaan perang. Rasulullah bagaimana mau gali? 1 orang 1 kuburan. Penggaliannya nggak pakai cangkul, nggak pakai apa, galinya dengan sangat sederhana. Tanahnya bukan seperti tanah bambu apus yang cepat digalinya enak, tanahnya gembur. Nah, tanah Madinah keras. Untuk 70 orang, 70 kubur berat. Sementara mereka dalam keadaan apa? Capek fisik. Yang nggak ikut perang kan perempuan-perempuan sama anak-anak. Nggak mungkin mereka gali kuburan 70. Akhirnya Nabi membuat 1 kubur dibikin apa? 2, menjadi tenaga lebih apa? Di sini menunjukkan boleh dikuburkan 1 kuburan 2 jenazah atau lebih ketika yang pertama kondisinya tidak memungkinkan, seperti banyak musibah ya. Ada yang gugur sekian, itu kalau digali satu-satu, sementara habis musibah, tsunami kemarin tuh, atau banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak mungkin lah orang itu menggali satu-satu dengan tenaga terbatas, mayitnya banyak. Waktu dikubur, ini ada 70, berarti bisa kita bayangkan harus menggali berapa? 30-an kubur ya, lubang ya, 35-an. Bisa bin wahid, summa yaqulu, yaitu waktu Rasulullah menguburin, dalam riwayat Nabi yang turun langsung ke kuburan, Nabi yang masuk turun. Bayangkan Nabi menjadi panglima yang matur sampai dia kena panah, tapi tetap dia turun untuk apa? Memberikan penghormatan terakhir kepada orang-orang yang gugur di perang Uhud. Rasul berkata, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran. Waktu sudah galian selesai, Rasulullah nanya, mana di antara 2 orang ini yang akhdan lil Quran? Akhdan ini mengambil Al-Quran. Berarti mengambil Al-Quran, kata ulama, bisa yang paling banyak hafal, bisa yang paling memahami akhdan, mengambil, bisa yang paling banyak mengamalkan, yang paling mengambil banyak porsi tentang Al-Quran, baik hafalannya, pemahamannya, pengamalannya, itu adalah yang dikedepankan. Intinya ulama kedepankan. Nabi manggil, mana di antara 2 ini yang paling banyak mengambil Al-Quran, akhdan di Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba. Kalau kita baca tafsir Jalalain, la raiba ay la syakka. Syakka itu ragu-ragu, tidak ada keraguan. Kalau ini pakai qaf, syakkun atau asyakku, penguburan juga, tapi modelnya ada 2 di penguburan. Ada lahat, ada syak.
Lahat modelnya kuburan lubang, bikin galian lubang dalam, di sebelah kanannya dikasih apa? Lubang, itu namanya lahat tuh. Nah, gaya penguburan bambu hapus kan lahat. Indonesia kebanyakan lahat begini, itulah. Kalau syak lubang tengah, di tengahnya ada bolongnya. Jadi tengahnya itu dilubangi, jenazah tetap ngadep kiblat tapi taruhnya di tengah, lalu ditutup kayu baru diuruk. Itu namanya syak. Tapi kalau lahat ditaruh begini, tetap naruh ngadep kiblat baru dikasih kayu ini. Itu namanya lahat. Tutuplah ilmu dari baru lahir sampai masuk ke liang lahat. Itu kalimat lahat. Itu adalah pikiran. Kalau lubangnya itu bukan. Kalau itu bukan kuburan, itu yang patokannya itu lahatnya. Kata Rasul, kalau memang mana yang lebih alim yang ini, maka dia ditaruh di depan. Qaddamahu fillah, ditaruhnya di depan. Nah, maka yang muda taruh belakang, yang muda yang tuaan ditaruh apa? Depan. Jadi lahatnya itu satu, mayit yang biasa, alimnya di sini. Jadi bukan diturunin alim taruh ditumpuk. Nah, alimnya di belakang, alimnya yang di depan. Di belakang ke sana, misalkan kepala di sana, maka di sini orang biasa, di depannya orang lain. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita memuliakan orang alim, memuliakan orang tua, bukan hanya di masa hidupnya, bahkan sampai meninggal pun diperintahkan untuk kita kedepankan dengan darah-darahnya. Jadi orang yang mati syahid itu kalau meninggal nggak boleh dimandiin, dengan darah-darahnya dikubur, berdarah-darah. Seperti di Palestina yang dibom itu nggak pakai di kain kafan lagi. Kain kafan pun tetap pakai apa? Berdarah-darah itu. Makanya kain kafan kalau dibungkus tetap darahnya keluar. Kenapa? Karena nanti di yaumil qiyamah mereka akan bangkit dalam keadaan berdarah-darah. Dan darah-darahnya itu sebagai saksi bahwa itu adalah syahid. Jadi ini ya Allah, keluar darah ini untuk meninggikan kalimatmu, itu akan menjadi saksi. Sama seperti orang yang sedang umroh dan haji, kalau sedang berihram, meninggalnya disuruh pakaikan kain ihram, karena nanti kalau dia bangkit akan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, karena matinya dalam keadaan apa? Tapi kalau sudah selesai umrohnya, sudah tahallul, keluar lagi belanja, mati, tetap dimandiin sempurna, nggak lagi talbiyah. Ini maksudnya lagi apa? Karena ada juga umrohnya 33 jam, habis itu kelilingnya 5 jam, meninggal lagi belanja di Abras, meninggal, udah kan sempurna kan? Menurut Imam Ahmad dalam mazhab Hambali tidak perlu disolatkan. Kenapa? Karena orang yang mati itu semua dosanya, yang mati syahid semua dosanya sudah diampuni oleh Allah, illa dain, kecuali utang yang tadi ampuni, kecuali utang. Maaf, asyahid yughfar lahu illa dain, kata Rasul. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utang. Apalagi nggak mati syahid, utang berat itu Pak. Makanya jangan sampai dia meninggal dalam keadaan apa? Berhutang. Maka menurut mazhab Hambali nggak perlu disolatkan. Tapi menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama disolatkan. Nah, salah satu mazhab yang tidak disolatkan dalilnya ini, walam yusalla alaihim. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan yang lain disolatkan. Kenapa? Ada riwayat semua orang yang mati syahid di perang Uhud disolatin sama Nabi. Sayyidina Hamzah disolatin duluan, Sayyidina Hamzah, karena nanti pimpinan orang yang mati syahid di Uhud adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Pamannya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita ke Uhud sekarang itu disebutnya Sayyidina Hamzah, karena memang di situ pimpinannya. Sayyidina Hamzah disolatin sama Nabi. Setelah disolatin, satu jenazah satu, Sayyidina Hamzah nggak dipindahin. Selesai sholat satu lagi taruh. Jadi orang yang mati syahid di Uhud sholatnya sekali-sekali, kecuali Sayyidina Hamzah disolatin berapa? 70 kali, karena 70 orang, satu dipindahin. Sayyidina Hamzah nggak dipindahin. Maka pendapat ini menunjukkan orang yang mati syahid tetap harus disolati. Ini tentunya materinya adanya di ilmu fikih. Kita tidak membahas ilmu fikih, kita membahas hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita bahas ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT, dan semoga kita semuanya dibebaskan dari hutang, baik hutang dengan Allah dan juga hutang dengan manusia, sehingga semua
dosa-dosa kita saat kita meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تزال غفرا من خفرة من النيران. اللهم نكي خطاياهم كما عنك الفضل عافية من الدنس. اللهم بدل دارهم خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. وإلى خضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيد إليها. من قلبي أحمد نسقى ونرشد. من قلبي